Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Administrasi Publik dan Teknologi Informasi. Kita akan memaparkan terkait apa itu konsep blockchain, cryptocurrency, bagaimana tren saat ini, dan juga bagaimana jika cryptocurrency dan juga blockchain ini diterapkan di pemerintahan Indonesia. Langsung saja, stay tune. What is blockchain technology? Blockchain dapat digambarkan sebagai infrastruktur informasi terdistribusi atau database terbuka dan terdistribusi di internet. Teknologi blockchain mempertahankan pembaruan berkelanjutan dari semua transaksi yang terjadi di jaringan besar yang terdistribusi penuh atau peer-to-peer, baik private maupun public. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang aman dan pribadi di antara pihak-pihak yang terlibat tanpa memerlukan perantara untuk menjamin kepercayaan. Why blockchain is important in public sector? Hampir semua hal berjalan berdasarkan informasi. Semakin cepat diterima dan semakin akurat, semakin baik. Blockchain sangat ideal untuk menyampaikan informasi itu karena memberikan informasi langsung dibagikan dan sepenuhnya transparan yang disimpan pada buku besar yang tidak dapat diubah, yang hanya dapat diakses oleh anggota jaringan yang diizinkan. Penerapan blockchain di sektor publik diharapkan dapat mengurangi biaya operasional khususnya dengan menghilangkan penipuan, kesalahan dalam pembayaran, memberikan transparansi transaksi yang lebih besar antara pemerintah, lembaga lain, dan warga negara. Hal ini memperkuat perlindungan data warga negara dan mendorong pertukaran data antar entitas. Implementasi blockchain dan juga cryptocurrency tidak hanya di sektor keuangan saja, namun juga ada beberapa pemerintahan di berbagai negara telah memulai program atau proyek penerapan blockchain dan cryptocurrency dalam berbagai aspek kebijakan. Yang pertama adalah Estonia e-residency dan e-government. Estonia telah menerapkan program e-residency yang memungkinkan warga dunia dapat identitas digital dan mengakses layanan pemerintah secara daring. Blockchain digunakan untuk memastikan keamanan dan integritas dari data dalam sistem e-government. Yang kedua, Swiss Canton of Zug, Crypto Valley. Wilayah Zug di Swiss dikenal sebagai Crypto Valley karena inisiatifnya yang mendukung pengembangan teknologi blockchain dan kripto. Pemerintah setempat menerima pembayaran pajak menggunakan Bitcoin. Wow, keren ya. Dan beberapa perusahaan blockchain terkemuka berbasis di sana. Lalu ada tujuan dari blockchain. Tujuan dari blockchain sendiri adalah untuk menciptakan kepercayaan, meningkatkan transparansi, dan menghilangkan pihak perantara yang tidak perlu di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Selain itu juga, blockchain bertujuan untuk meningkatkan ekonomi digital serta melacak dan memverifikasi transaksi. Tujuan dari blockchain sendiri adalah untuk menyiapkan masa depan. Teknologi blockchain sendiri akan sangat membantu dalam mempersiapkan masa depan yang tentunya akan semakin cepat berkembang, memungkinkan kita untuk mengeksplorasi potensi baru dalam berbagai industri. Blockchain juga dapat membantu kita dalam mengelola data pribadi maupun data aset. JP Morgan mengatakan salah satu tujuan penggunaan blockchain adalah untuk mengurangi biaya serta peluang untuk mengembangkan produk baru. Jadi pada bagian kali ini saya akan menjelaskan apa itu cryptocurrency. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan kata Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah kata lain dari cryptocurrency yang memiliki makna sebuah digital disruption dalam sistem keuangan, terutamanya sistem finansial yang sudah ada. Lah, apa sih hal menarik dari munculnya dari mata uang cryptocurrency? Yaitu sebuah teknologi yang digunakan dalam sistem kerjanya, yaitu menggunakan teknologi blockchain. Lah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan teknologi blockchain karena sudah dijelaskan oleh teman-teman berikut sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat keterkaitan blockchain dengan cryptocurrency. Blockchain adalah sebuah teknologi yang memungkinkan terjadinya transaksi aset kripto, sedangkan cryptocurrency sendiri adalah sebuah aset digital yang dibangun di atas jaringan blockchain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis cryptocurrency, yaitu terdapat dua jenis. Pertama ada Navi Coin
Navicoin adalah sebuah aset digital dapat berupa koin yang penciptaannya bersamaan dengan sistem blockchain itu sendiri. Yang kedua yaitu ada token. Token ini berseberangan dengan Navicoin. Sistem penciptaannya yaitu menumpang dari proyek penciptaan blockchain itu. Nah, pada token ini tujuan dan jumlah token itu sendiri dapat ditentukan oleh pengembang dari token penciptaan tokennya. Oke, setelah kita mengetahui tentang cryptocurrency, maka selanjutnya kita bisa membahas tentang bagaimana cryptocurrency ini bisa diterapkan di sektor publik gitu ya. Jadi cryptocurrency ini kan bisa dibuat sebagai penanda atau bukti kepemilikan ya, khususnya dari NFT. Nah, sistem kepemilikan ini bisa digunakan pada benda-benda publik seperti misalnya lampu jalan, kemudian tiang listrik, yang mana lampu jalan dan yang listrik ini kan milik pemerintah ya. Ini bisa digunakan pada perumahan yang disewakan, misalnya di kampung atau di jalan raya. Nah, depannya itu ada tiang listrik. Nah, itu bisa disewakan secara personal gitu. Sehingga pajak atau penghasilan negara yang masuk itu jelas gitu. Kemudian NFT ini kan karena dia bisa memberikan sebuah barang publik ini kejelasan mengenai identitas dan kepemilikan dari masing-masing alat, sehingga dia bisa digunakan juga sebagai untuk alat pelacak gitu ya. Nah, apabila kita melihat dari studi kasus proyek digitalisasi komponen pengumpulan data di kota Manchester, mereka menemukan sebuah tantangan ketika mereka ingin mengidentifikasi mana saja nodes IoT dan jaringan 5G yang perlu mereka cari gitu ya. Nah, ini mereka kesulitan menemukan nodes tadi, yang mana mereka harus menggunakan Google Maps gitu ya untuk mendeteksi nodes tadi. Nah, dari pengalaman tadi, maka pemerintah kota Manchester pun mewajibkan gitu ya untuk setiap barang publik yang akan dipasang di kota haruslah menggunakan NFT gitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi misalnya kita lihat kondisi NFT di Indonesia saat ini gitu ya. NFT sendiri pernah viral waktu zamannya Ghazali Effect gitu ya. Jadi tren NFT ini semakin populer itu ketika muncul foto Ghazali yang sudah 5 tahun menggunakan selfie dan dijual sebagai NFT gitu. Ini viral, populer sekali di Indonesia dan mulai dilirik oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif investasi yang menguntungkan. Nah, hal ini menjadikan blockchain atau NFT secara khususnya itu literasinya itu semakin cepat gitu. Jadi orang-orang semakin paham tentang NFT ini, dan mereka menemukan bahwa ada peluang yang sangat besar untuk para kreator NFT untuk menjual karyanya di NFT marketplace. Namun perlu juga dicermati bahwa sisi negatif dari tren NFT saat ini diantaranya seperti penggunaan karya digital milik orang lain ini masih kurang terregulasi di Indonesia, karena regulasi yang secara khusus mengatur tentang NFT masih belum ada oleh pemerintah. Namun sudah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Namun dalam praktiknya penerapan peraturan ini masih banyak hambatan gitu ya. Di antaranya kesulitan penerapan peraturan di satu negara untuk pelanggaran yang dilakukan warga negara lain. Nah, lalu bagaimana saran dari kami? Kami menyarankan bahwa pemerintah untuk semakin memperhatikan sektor NFT dan blockchain gitu ya, melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturan-peraturan seputar NFT dan blockchain di Indonesia. Kami juga merekomendasikan bahwa pemerintah perlu menerapkan teknologi NFT ini dalam produk-produk sektor publik untuk memudahkan pelacakan alat, melibatkan masyarakat dalam pengadaan fasilitas publik. Jadi fasilitas publik itu dapat diklaim gitu ya oleh masyarakat, tentu dengan sejumlah nominal tertentu, sehingga masyarakat punya hak kepemilikan atas satu barang publik tadi. Nah, ini kan juga meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat tadi ya, sehingga masyarakat tuh tahu gitu tentang pelaksanaan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia. Kemudian NFT juga bisa melindungi hak kepemilikan alat, sehingga karena
tercatat gitu ya, riwayat kepemilikan benda sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah.